Lahir di dunia tempat para pahlawan dilahirkan, bukan dibuat, dia dikutuk dengan kemampuan yang mengerikan, sehingga membuatnya lemah dan tidak berharga di mata semua orang. Karena ditolak dan dibenci oleh masyarakat, dia akhirnya diberi kesempatan kedua yang sangat langka dalam hidupnya. Dengan kesempatan itu, dia memilih jalan penebusan, bertekad untuk membuktikan bahwa bahkan seseorang seperti dirinya pun bisa bangkit menjadi pahlawan. Cerita dimulai dengan seorang pria berdiri di tepi tebing, sedang memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Dia merasa dirinya lemah dan tak berdaya. Dengan mata terbuka lebar dan senyuman yang menyembunyikan rasa sakitnya, dia melompat sambil menyatakan bahwa tidak ada alasan lagi baginya untuk hidup. Dia merasa gagal karena tidak mencapai apapun dalam hidupnya. Dia sangat yakin bahwa kehidupannya adalah yang terburuk yang pernah ada. Namun, saat ajalnya semakin dekat, matanya dipenuhi dengan penyesalan. Pada saat itu, cerita membawa kita kembali ke masa lalu. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap dan penuh bahaya, sekelompok petualang sedang bertarung melawan monster. Pendekar pedang kelompok itu, Zoid, dengan berani menghadapi monster berbentuk tikus raksasa secara langsung. Sementara itu, penyihir kelompok, Jolene, meluangkan waktu untuk mengucapkan mantra penghabisan. Di belakang mereka, ada pria dari adegan sebelumnya, yang bernama Ein. Namun, Ein hanya berdiri seperti seorang pecundang, tanpa berbuat banyak. Jelas sekali bahwa dia adalah beban bagi tim, dengan tugasnya yang, ironisnya, hanyalah membawa barang bawaan mereka. Setelah Jolene berhasil menyelesaikan mantra apinya, dia meledakkan monster tikus itu dan menghancurkannya dalam satu serangan. Ketika pertarungan berakhir, baik Jolene maupun Zoid berbalik kepada Ein, yang mereka hina dengan sebutan, tukang sampah. Mereka segera memerintahkannya untuk mengumpulkan barang berharga dari mayat monster tersebut. Namun, Ein, yang sangat lemah, tersandung dan terjatuh, sehingga mempermalukan dirinya sendiri di depan orang-orang yang sudah menganggapnya tidak berguna. Ketika Zoid mulai menggertak Ein karena menjadi beban tim, Jolene segera menghentikannya. Dia menyuruh Zoid untuk memberi kelonggaran, sambil menjelaskan bahwa Ein hanyalah rakyat jelata rendah, tidak seperti mereka yang merupakan rakyat jelata tinggi. Mendengar itu, Ein hanya meminta maaf karena telah terjatuh. Dia menjelaskan bahwa banyaknya beban yang dia bawa di punggungnya membuatnya kehilangan keseimbangan. Walaupun demikian, Ein tetap harus menyelesaikan tugasnya. Dengan menggunakan satu-satunya keterampilan yang dimilikinya, yaitu penilaian, dia memeriksa mayat monster itu. Pada saat itu, kita diberitahu bahwa pekerjaan Ein adalah seorang penilai, pekerjaan yang dianggap sangat rendah dan tidak berguna di dunia ini. Karena alasan inilah dia diperlakukan seperti sampah oleh hampir semua orang. Di dunia ini, setiap orang dilahirkan dengan kelas pekerjaan yang diberikan oleh Dewi Cahaya dan Dewi Kegelapan. Meskipun keterampilan tertentu dapat dipelajari, pekerjaan yang diberikan bersifat tetap dan berlangsung seumur hidup. Sistem pekerjaan ini dibagi menjadi 3 kelas, langka, tinggi umum, dan rendah umum. Jolene dan Zoid memiliki pekerjaan dari kelas tinggi umum, sedangkan Ein berada di kelas rendah umum, yang merupakan dasar dari piramida pekerjaan. Sebagian besar petani dan penilai, termasuk Ein, masuk dalam kategori ini. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat mewarisi pekerjaan dari orang tuanya, sehingga memberikan peluang kedua meskipun mendapatkan pekerjaan buruk dari para dewi. Namun, dalam kasus Ein, dia kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Akibatnya, dia terjebak dengan pekerjaan sebagai seorang penilai. Meskipun demikian, Ein tidak menyerah begitu saja. Dia memilih menjadi seorang petualang, bukan petani, dengan harapan bahwa keberuntungan suatu hari akan berpihak padanya. Sayangnya, keberuntungan tidak pernah datang. Sebagai seorang petualang, satu-satunya hal yang bisa Ein lakukan adalah menilai mayat monster untuk menentukan bagian mana yang masih memiliki nilai. Ketika dia memeriksa mayat tikus raksasa itu, Ein menemukan bahwa satu-satunya barang berharga adalah gigi monster tersebut, yang dapat digunakan untuk membuat senjata. Namun, Ein sangat lemah sehingga dia bahkan tidak dapat mengumpulkan gigi dari mayat monster tersebut. Hal ini menunjukkan betapa tidak mampunya dia, bahkan untuk menangani tugas sederhana sebagai pengumpul barang dari mayat. Ketidakmampuannya membuat Zoid sangat marah. Dengan sedikit kekesalan di matanya, Zoid melemparkan kerikil ke arahnya. Setelah itu, dia menendang wajah Ein sambil mengingatkan bahwa mereka telah mengasihani dia dengan membawanya ke dalam parti petualangan mereka. Oleh karena itu, Ein harus selamanya berterima kasih kepada mereka dan meminta maaf atas penghinaannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ein melanjutkan tugasnya. Dia menerima kenyataan bahwa dunia memang tidak adil.
Saat dia mengeluarkan isi perut mayat tikus raksasa itu, Jolene mulai mengejeknya. Dia memanggil Ein dengan berbagai sebutan seperti kotor dan menjijikkan karena menyentuh tikus mati tersebut. Ejekan itu hanya membuat Ein semakin menyesali hidupnya yang menyedihkan. Namun, untuk terus bertahan hidup di dunia ini, dia diam-diam mentolerir perlakuan kejam yang diterimanya. Dalam hati, dia hanya bisa menyalahkan pekerjaannya dan Dewi Cahaya yang telah menghancurkan hidupnya. Akan tetapi, dia tahu bahwa menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalahnya. Setelah itu, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan mereka ke dalam ruang bawah tanah. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan mayat seekor anjing neraka. Zoid segera memerintahkan Ein untuk kembali bekerja. Namun, Ein merasa ragu karena ada sesuatu yang aneh. Baginya, sangat tidak masuk akal jika monster sekuat anjing neraka tiba-tiba tergeletak mati di sana. Dia juga mengingat bahwa Guild telah menyebutkan bahwa monster langka seperti anjing neraka seharusnya tidak ditemukan di ruang bawah tanah ini. Oleh sebab itu, hal ini membuat Ein semakin curiga. Meskipun demikian, Zoid tidak peduli dengan keraguannya. Dengan kasar, dia menendang mayat anjing neraka itu dan menyuruh Ein untuk berhenti, menggonggong, dan segera mulai bekerja. Merasa tidak berdaya, Ein menggunakan keterampilan penilaiannya dan menemukan bahwa ada banyak bahan langka di mayat monster tersebut. Saat dia mulai mengumpulkan bahan-bahan itu, Zoid memperhatikan ada jalan lain yang mengarah ke mayat anjing neraka lainnya. Ein merasa ada sesuatu yang salah. Dia memperkirakan bahwa ini adalah jebakan karena peta yang diberikan Guild menunjukkan bahwa ruang bawah tanah ini hanya memiliki satu jalan masuk. Oleh karena itu, dia memohon kepada Zoid dan Jolene untuk kembali. Namun, karena tidak ingin mendengar lebih banyak ocehan Ein, Zoid memutuskan untuk mengusirnya dari kelompok. Ein, yang sadar akan kondisi keuangannya yang buruk, akhirnya mempertimbangkan kembali dan memutuskan untuk tetap mengikuti Zoid dan Jolene. Setelah mereka menyusuri jalan baru itu, mereka tiba di lokasi yang penuh dengan selusin mayat anjing neraka lainnya. Meskipun sudah jelas bahwa ini adalah perangkap, mereka tetap berada di tempat tersebut. Ketika mereka menjelajah lebih dalam, sekelompok anjing neraka hidup tiba-tiba mengepung mereka, mengungkapkan bahwa ini memang jebakan sejak awal. Menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang melawan begitu banyak anjing neraka, Zoid mengusulkan agar mereka mengorbankan Ein untuk membeli waktu agar mereka bisa melarikan diri. Tanpa ragu, Jolene menyetujui usulan tersebut. Dengan kejam, dia menggunakan mantra kelumpuhan pada Ein, meninggalkan pria malang itu untuk menjadi santapan anjing neraka. Dikelilingi oleh anjing neraka, Ein mulai digigit dari berbagai sisi. Rasa sakit di tangannya menunjukkan bahwa efek kelumpuhan perlahan memudar. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Ein meraih sebuah batu dan memukul salah satu anjing neraka. Setelah itu, dia mengambil tasnya yang berisi buah-buahan dan melemparkannya ke arah mereka. Salah satu anjing neraka mengambil apel sebagai hidangan pembuka. Ketika para anjing bersiap untuk menyerangnya lagi, Ein merasakan bahaya semakin mendekat. Dengan putus asa, dia mengambil kesempatan untuk berlari demi menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan. Namun, ketika semua harapan tampaknya hilang, dia menyadari bahwa pintu keluar ruang bawah tanah telah tertutup. Ein memperkirakan bahwa dia benar-benar terjebak dengan para anjing neraka. Dalam usahanya mencari jalan keluar, dia menemukan jejak darah yang membawanya ke sebuah tempat yang dia harapkan aman. Namun, sayangnya, jejak itu hanya menuntunnya ke jalan buntu di tepi tebing. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa anjing-anjing neraka itu semakin dekat dan siap untuk mengakhiri hidupnya. Terjebak di antara dua pilihan kematian yang tragis, Ein mulai mengingat kembali kehidupannya sebagai seorang penilai. Dia teringat bagaimana dia memulai perjalanan sebagai petualang hanya untuk bertahan hidup di dunia yang tidak adil ini. Meskipun dia seorang amatir, Ein sangat membenci Zoid karena selalu membuatnya tampak bodoh, memaksanya tunduk pada perlakuan tidak adil, dan akhirnya meninggalkannya begitu saja. Namun, meskipun rasa marah memenuhi pikirannya, dia tetap tidak bisa melawan, sebab dia tahu betapa lemahnya dirinya. Ein tidak menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri atas situasi yang dihadapinya saat ini, terutama karena dia sebelumnya melarikan diri dari tanggung jawabnya. Pada saat itu, Ein menyadari bahwa sudah terlambat untuk menyesali apapun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan melompat dari tebing. Ketika tubuhnya melayang jatuh ke jurang yang dalam, pikirannya dipenuhi oleh betapa menyedihkannya hidupnya selama ini. Semakin jauh dia jatuh, semakin dia menerima kenyataan bahwa dirinya adalah sampah sepanjang hidupnya dan akan mengakhiri hidupnya sebagai sampah. Namun,
Setelah tubuhnya terjatuh dan tidak sadarkan diri, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul. Wanita itu menghampirinya dan dengan lembut mencium dahinya. Seharusnya, setelah jatuh dari ketinggian seperti itu, orang akan berpikir bahwa hidup Ein telah berakhir. Akan tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ein terbangun di sebuah kolam kecil dalam keadaan hidup. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa bertahan setelah insiden yang seharusnya merenggut nyawanya. Setelah menyadari dirinya masih hidup, Ein mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Dia melihat sebuah pohon yang sangat indah, yang dia kenali sebagai pohon cahaya. Pohon ini sangat langka dan hanya bisa ditemukan di kota asalnya. Ein merasa gembira melihat pohon ini ada di tempat yang begitu indah. Namun demikian, setelah mempelajari lingkungannya lebih jauh, Ein mulai merasa ada yang tidak wajar. Tempat itu terasa sangat sunyi dan asing, sehingga membuatnya merasa kesepian. Menyadari bahwa akan sulit untuk meminta bantuan di tempat seperti itu, Ein akhirnya memutuskan untuk mencari cara bertahan hidup sendiri. Dia mulai berlari keluar melalui pintu terbuka yang dia lihat. Pada saat yang sama, gadis yang telah menyelamatkannya mencoba memperingatkannya. Akan tetapi, suara gadis itu tidak terdengar olehnya. Meskipun telah diberi kesempatan kedua untuk hidup, Ein tetap memilih untuk lari menuju ruang bawah tanah terdekat yang dia temukan. Dengan menjauh dari pohon indah tersebut, dia masuk ke pintu masuk labirin yang suram. Namun, keputusannya ini justru membawanya ke dalam malapetaka. Niat awal Ein sebenarnya adalah melarikan diri demi menyelamatkan hidupnya. Tetapi, keputusan itu ternyata menjadi kesalahan besar. Sebab, dia langsung diserang oleh seekor binatang buas yang sangat kuat. Ein, yang terkejut, tidak dapat bereaksi selama beberapa menit pertama. Hal berikutnya yang terjadi adalah telinganya dipotong tanpa ampun oleh makhluk itu. Ein jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan, merasakan rasa sakit luar biasa yang tak tertahankan. Dia mulai menyadari bahwa keputusannya untuk masuk ke tempat ini adalah tindakan bodoh. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyesalinya. Makhluk itu terus menyerangnya tanpa ampun, menganggap Ein sebagai mangsa yang mudah. Bahkan, monster itu mulai mencabik bagian tubuhnya dengan kejam. Akibatnya, Ein berteriak keras tanpa henti, merasa putus asa, dan menyadari bahwa kematian benar-benar ada di depan matanya. Namun, tepat sebelum monster itu bisa menghabisi Ein, monster lain tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang makhluk tersebut. Darah mengalir deras, membanjiri tempat itu. Ein terkejut ketika menyadari bahwa monster baru ini jauh lebih kuat dari yang pertama. Dengan ketakutan yang menguasai dirinya, dia tahu bahwa dirinya sekarang menjadi target monster baru tersebut. Beruang pembunuh yang baru saja mengalahkan monster kuat itu kini beralih ke Ein. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, beruang itu langsung menerkamnya. Pertama, ia mencakar kedua mata Ein, membuatnya buta. Lalu, ia mencengkeram tubuh Ein dan menghancurkan otot-ototnya. Ein merasa putus asa dan ingin mengakhiri semuanya. Akan tetapi, tepat saat kematian tampaknya tidak terelakkan, nasibnya berubah secara tiba-tiba. Seorang gadis muda dengan kekuatan luar biasa muncul untuk menyelamatkannya. Dengan sihirnya yang kuat, gadis itu mengusir beruang pembunuh tersebut dalam sekejap mata. Gadis itu mengaku bahwa dirinya dikirim oleh wanita berpakaian putih yang sebelumnya menyelamatkan Ein. Saat itu, Ein tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Ein membuka matanya, dia memastikan dirinya masih hidup. Dia melihat gadis cantik itu duduk di depannya. Melihat sosok tersebut, Ein terkejut dan hanya bisa terdiam. Ein masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi ketika tiba-tiba seorang wanita muncul di belakangnya. Wanita itu menuntut agar Ein menunjukkan rasa terima kasih yang pantas dan meminum teh yang telah dibuat oleh seorang gadis untuknya. Ein merasa bingung karena dia belum melihat teh apapun. Namun, tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada Yuri, gadis itu, yang sedang memegang secangkir teh yang tampaknya dibuat khusus untuknya. Meskipun ia ragu untuk meminum teh misterius yang mungkin mengandung sesuatu yang mencurigakan, Ursula memaksa teh itu masuk ke tenggorokannya. Akibatnya, Ein tidak punya banyak pilihan. Yang mengejutkan, teh itu ternyata terasa sangat enak. Karena itu, Ein memuji Yuri dan mengatakan bahwa teh buatannya sangat lezat. Mendengar pujian itu, Yuri terlihat sangat senang. Ein pun tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Yuri tampak sangat imut saat bahagia. Namun, Ursula segera memperingatkan Ein bahwa ia akan menghapus keberadaannya jika Ein berani memikirkan sesuatu yang tidak pantas tentang Yuri. Setelah itu, Ursula terus mendesaknya untuk mengungkapkan apakah mereka berdua adalah penyelamatnya dari serangan beruang kematian. Ursula, dengan nada dingin,
mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak tertarik melindungi manusia seperti Ein. Namun, Yuri telah memohon padanya untuk menyelamatkan Ein. Karena itulah, Ursula merasa tidak punya pilihan lain. Mendengar penjelasan tersebut, Ein mengucapkan terima kasih kepada Yuri karena sudah peduli padanya. Namun, mendengar ucapan terima kasih itu, Yuri justru menjadi malu. Akibatnya, Ursula menendang wajah Ein dan mulai menginjak-injaknya karena dianggap telah berani menggoda Yuri. Ein sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Ursula adalah ibu Yuri. Namun, Ursula segera mengklarifikasi bahwa dia bukan ibu kandungnya, melainkan wali Yuri. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi wali Yuri sejak pertama kali menanam akarnya di tempat itu. Yuri, meskipun tampak seperti manusia, sebenarnya adalah salah satu dari 9 pohon dunia yang ada. Oleh karena itu, sebagai penjaga, Ursula bertugas melindungi Yuri dari ancaman apapun. Ein merasa semakin terkejut setelah mengetahui bahwa Yuri adalah roh pohon dunia. Meskipun begitu, hal tersebut masuk akal baginya, karena Yuri memang sangat cantik. Ketika Ein mengungkapkan pikirannya itu, Yuri kembali merasa malu. Akibatnya, Ursula sekali lagi menendangnya ke tanah karena berani menatap Yuri dengan mata penuh kekaguman. Namun, saat berbicara tentang mata, Ein tiba-tiba menyadari bahwa, meskipun salah satu bola matanya telah terkoyak akibat serangan beruang kematian, dia masih bisa melihat. Ursula pun menjelaskan bahwa dirinya telah menyembuhkan Ein menggunakan air pohon dunia. Meskipun air itu memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, ternyata mereka tetap tidak dapat memulihkan bola mata yang sudah hancur. Karena itu, dengan murah hati, Ursula menggunakan bagian dari pohon dunia untuk menciptakan mata baru bagi Ein. Mendengar penjelasan tersebut, Ein merasa sangat berterima kasih. Namun, di saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya mengapa Yuri begitu peduli padanya, padahal mereka hampir tidak saling mengenal. Ursula kemudian menjelaskan bahwa Yuri berterima kasih kepada Ein karena dia adalah orang pertama yang memperlakukannya dengan hormat. Jarang sekali ada orang yang jatuh ke tempat itu. Meskipun begitu, beberapa insiden seperti itu memang pernah terjadi. Namun, orang-orang yang diselamatkan Yuri biasanya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, begitu mereka menyadari bahwa Yuri adalah pohon dunia, mereka menjadi egois. Mereka mulai mengambil air Yuri, bahkan merobek cabang dan daunnya untuk dijual demi keuntungan pribadi. Berbeda dari orang-orang itu, Ein adalah pengecualian karena dia memperlakukan Yuri dengan tulus. Meskipun begitu, Ursula tetap menegaskan bahwa Ein harus pergi dari tempat itu. Mendengar hal itu, Yuri memohon agar Ursula tidak mengusirnya, karena ia yakin Ein akan mati jika kembali ke ruang bawah tanah. Namun, Ursula tidak peduli apa yang terjadi pada Ein. Di sisi lain, Yuri terus memohon agar Ursula menemukan cara untuk memastikan Ein bisa pulang dengan selamat. Sayangnya, sebagai penjaga pohon dunia, Ursula tidak diizinkan pergi terlalu jauh dari pohon tersebut. Mengawal Ein ke permukaan bukanlah pilihan. Selain itu, sihir teleportasi tidak berfungsi di ruang bawah tanah ini, sehingga dia tidak bisa menggunakannya. Yuri merasa hancur karena tidak ada cara untuk bertahan hidup, sehingga dia menangis tanpa henti. Namun, Ursula tidak tahan melihatnya menangis. Oleh karena itu, dia berusaha mencari solusi untuk memastikan Ein dapat kembali ke rumah dengan selamat. Akhirnya, dia menoleh kepada Yuri dan berteriak bahwa dia akan melatih Ein secara pribadi sampai dia cukup kuat untuk keluar dari sini sendiri. Yuri sangat berterima kasih kepada Ursula karena bersedia membantu. Dia bahkan merasa lebih bersyukur karena sebelumnya mengira dirinya pasti akan mati di tempat ini. Ketika Yuri mencoba memeluk Ursula, wanita itu tidak menyukai semua kasih sayang tersebut. Dengan cepat, Ursula menarik Ein menjauh dan memperingatkannya bahwa dia akan menerima pelatihan keras dari salah satu orang bijak terhebat di dunia. Ursula menegaskan bahwa Ein harus menghadapi ini dengan serius karena dia tidak akan mentolerir kemalasan. Mendengar hal itu, Ein mengerti dan bersumpah akan memberikan yang terbaik. Namun, ketika Ursula meninggalkannya di luar untuk memulai pelatihan, Ein mulai khawatir bahwa dia mungkin dipaksa melawan monster sendirian. Ketakutannya terkonfirmasi ketika Ursula mengatakan bahwa memang itulah yang dia harapkan. Ursula menjelaskan bahwa melawan monster sendirian adalah cara tercepat untuk belajar. Sebagai permulaan, Ursula menunjuk seekor gremlin dan memintanya untuk melawan. Akan tetapi, Ein tidak bisa melihat apapun ke arah yang dimaksud. Ursula kemudian mengingatkan bahwa matanya telah digantikan oleh potongan pohon dunia. Oleh sebab itu, dia harus mencoba memanfaatkan kekuatan mata itu. Meski begitu, bahkan dengan mata roh pohonnya,
Ein tetap tidak bisa melihat gremlin. Ursula menjelaskan bahwa Ein masih belum sepenuhnya menyadari kemampuan mata roh miliknya. Ein mulai merenungkan bagaimana dia kehilangan matanya dan bagaimana Yuri membantunya mendapatkan mata itu kembali. Ketika dia membuka matanya lagi, semuanya tampak jauh lebih cerah. Kini, Ein akhirnya dapat melihat dengan jelas. Setelah itu, Ursula berkata bahwa sudah waktunya mereka memulai pelatihan. Dia melempar batu ke arah gremlin, lalu memberitahu Ein bahwa tugas pertamanya adalah belajar menghindari serangan berkecepatan tinggi dari gremlin. Awalnya, Ein merasa ini mustahil karena gremlin bergerak terlalu cepat untuk dilacak. Namun, Ursula menyarankan agar dia menggunakan keterampilan penilaiannya untuk memindai gerakan gremlin. Meski awalnya ragu, Ein mencobanya. Yang mengejutkan, dia benar-benar dapat melihat gerakan gremlin, meskipun sempat terluka karena lupa menghindar. Melihat hal itu, Ursula memasang penghalang pelindung dan mengeluarkan sebotol tetes pohon dunia yang dia pinjam dari Yuri. Dia menuangkannya pada telinga Ein yang terluka, menyambungkannya kembali, lalu berkata bahwa Ein harus bersungguh-sungguh. Jika tidak, dia akan terus terluka. Setelah penghalang dilepas, gremlin kembali menyerangnya. Namun, karena Ein sudah tahu di mana arah serangan, dia berhasil menghindar tepat waktu. Setelah seminggu latihan terus-menerus, Ein akhirnya terbiasa menilai gerakan gremlin dan dapat menghindari serangan setiap saat. Dengan bangga, dia memberitahu Ursula bahwa dia telah menguasai teknik tersebut. Sayangnya, dalam prosesnya, dia menurunkan kewaspadaan. Akibatnya, gremlin berhasil menyelinap dari belakang dan menebas punggungnya. Ursula segera menciptakan perisai pelindung di sekitar mereka berdua. Sambil tertawa terbahak-bahak melihat rasa sakit Ein, Ursula mengakui bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menghindar. Akhirnya, dia pun menyatakan bahwa Ein telah lulus ujian pertama. Selanjutnya, Ursula mengatakan bahwa mereka akan beralih ke pelajaran berikutnya, yaitu mengalahkan gremlin. Meski bersedia mencoba, Ein merasa mustahil melakukannya karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun, Ursula yang sudah memikirkan hal ini berkata bahwa meskipun mustahil bagi Ein untuk bertarung dengan tangan kosong, dia tidak perlu melakukannya. Ursula kemudian memberinya pedang khusus yang telah dia buat. Awalnya, Ursula enggan membuat pedang ini. Namun, Yuri rela mematahkan salah satu cabang pohon dunia karena ingin membantu Ein. Ursula sangat tersentuh melihat pengorbanan Yuri yang rela merasakan sakit demi membantu Ein. Ein sangat berterima kasih atas bantuan Ursula dan bersumpah untuk memanfaatkan pedang yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Namun, Ursula malah bercanda bahwa Ein tidak akan pernah bisa mengenai gremlin jika dia terus mengayunkan pedangnya dengan sangat lambat. Menyadari kebenaran ucapan Ursula, Ein pun memutuskan untuk mencoba memprediksi jalur pergerakan gremlin dan menyerangnya saat makhluk itu mendekat. Sayangnya, ketika Ein mencoba strategi tersebut, gremlin dengan mudah melompat menghindarinya. Gremlin tidak bodoh, jika dia melihat Ein mencoba menyerangnya, tentu dia akan berusaha menghindar. Menyadari hal ini, Ein pun berpikir bahwa dia perlu memikirkan strategi baru. Oleh karena itu, alih-alih hanya menilai gerakan gremlin untuk memprediksi serangannya, Ein memutuskan untuk menilai setiap aspek dari serangan itu sendiri. Ein mulai menggali lebih dalam kemampuan matanya dan melakukan penilaian mendalam saat gremlin menyerangnya. Ketika dia melakukannya, gremlin tampak seperti membeku dalam waktu. Namun, pada kenyataannya, Ein hanya melihatnya bergerak dalam gerakan lambat karena matanya mampu menilai objek dengan kecepatan tinggi. Dengan pandangan yang jelas terhadap gerakan gremlin, Ein dapat dengan mudah mempersiapkan dirinya. Akhirnya, dia berhasil memukul wajah gremlin dan mengalahkannya. Ein merasa sangat senang karena dia baru saja mengalahkan monster pertamanya. Namun, Ursula mengingatkannya bahwa sekarang bukan waktunya untuk merayakan, karena ini baru awal dari perjalanan panjang. Oleh karena itu, Ursula memberitahu Ein bahwa dia harus mengalahkan selusin gremlin lagi. Meskipun tugas ini tampak sulit, Ein merasa yakin bahwa dia bisa melakukannya, sehingga dia langsung mulai bekerja. Setelah beberapa jam bertarung, Ein akhirnya menyelesaikan tugasnya dengan mengalahkan semua gremlin. Dia menoleh ke Ursula dengan harapan mendapatkan pujian. Namun, Ursula hanya berkata bahwa hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang normal untuk seseorang yang mampu memanfaatkan kekuatan pohon dunia. Meskipun begitu, Ursula mengakui bahwa Ein telah membuat kemajuan yang stabil sejauh ini. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Ein sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Ursula kemudian memerintahkan Ein untuk menilai kemampuan gremlin dan menjadikannya miliknya sendiri. Awalnya, Ein tidak mengerti maksud Ursula karena
Menurutnya, matanya hanya menunjukkan informasi tentang keterampilan. Akan tetapi, Ursula lalu menjelaskan bahwa manusia biasanya mempelajari keterampilan melalui latihan terus-menerus. Namun, dengan mata rohnya, Ein seharusnya bisa melihat lebih dari sekadar informasi keterampilan, dia juga bisa menerima semua pengalaman yang menyertainya. Dengan metode ini, Ein bisa mempelajari suatu keterampilan secara instan. Ein pun memutuskan untuk mencobanya. Ketika dia mencoba menilai keterampilan gremlin, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa karena banyaknya informasi yang masuk ke dalam kepalanya sekaligus. Dia jatuh berlutut kesakitan. Namun, setelah rasa sakit itu mereda, Ein mendapati dirinya telah memperoleh keterampilan gerakan kecepatan tinggi milik gremlin. Karena merasa tidak percaya bahwa dia bisa mempelajari keterampilan itu dengan begitu cepat, dia memutuskan untuk mencobanya. Untuk memastikannya, Ein mencoba menggunakan keterampilan tersebut dengan berlari menyusuri ruang bawah tanah. Dia merasa kagum dengan seberapa cepat dia bergerak. Kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun, ada satu masalah, tubuhnya tidak terbiasa dengan kecepatan seperti itu. Akibatnya, setelah beberapa detik berlari, setiap serat otot di tubuhnya hancur berkeping-keping. Melihat kondisi Ein, Ursula segera mengejarnya dan menuangkan beberapa tetes air pohon dunia untuk menyembuhkan tubuhnya yang hancur. Dia memberitahu Ein bahwa jika tubuhnya belum mampu menahan semua tekanan tersebut, maka dia harus terus berlatih sampai akhirnya tubuhnya beradaptasi. Karena itu, serat otot Ein terus robek setiap kali dia mencoba berlari. Namun, berkat air pohon dunia dari Ursula, dia terus sembuh berulang-ulang. Akhirnya, tubuh Ein berhenti mengalami kerusakan. Kini, dia memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, dipadukan dengan keterampilan akselerasi yang luar biasa. Dengan percaya diri, Ein mulai bertanya-tanya apakah dia kini cukup kuat untuk menantang Dit Bear. Namun, Ursula mengatakan kepada Ein bahwa dia masih akan dihancurkan jika mencoba melawan Dit Bear dalam kondisi seperti sekarang. Meskipun Ein lebih cepat dan gesit, dia masih kekurangan kekuatan serangan yang diperlukan. Oleh karena itu, Ursula memutuskan untuk membiarkan Ein menyalin salah satu kemampuannya sendiri. Mendengar hal ini, Ein sangat bersemangat, sehingga dia segera bertanya kepada Ursula apa kemampuan tersebut. Ursula pun menunjukkan kemampuan itu dengan langsung melemparkan bola api besar ke arahnya. Kemampuan Ursula disebut buang dan nyanyikan, yang memungkinkannya menggunakan sihir tanpa perlu melantunkan mantra. Ein merasa bahwa kemampuan itu sangat kuat, dan dia tidak sabar untuk mempelajarinya. Namun, Ursula hanya akan mengizinkannya menilai kemampuan tersebut jika Ein berhasil melakukannya sambil menghindari serangan bola api yang diluncurkannya. Ursula menganggapnya sebagai hal yang menyenangkan. Ein mulai menilai serangan tersebut dan berhasil mempelajari kemampuan sihir. Namun, pada saat yang sama, Ursula berhasil mengenainya dengan bola api, menyebabkan Ein jatuh ke tanah dalam kesakitan. Setelah Ursula menyembuhkannya kembali dengan air pohon dunia, Ein mulai berlatih menggunakan sihir tanpa mantra. Sayangnya, karena dia tidak memiliki kelas yang berorientasi pada sihir, cadangan mananya sangat rendah. Akibatnya, dia sering kehabisan energi sihir dengan sangat cepat. Untungnya, setiap kali Ursula menyembuhkannya dengan air pohon dunia, mananya tidak hanya terisi ulang, tetapi juga kapasitas sihirnya sedikit meningkat. Meski demikian, Ein harus terus berlatih selama waktu yang lama jika ingin menguasai teknik tersebut. Setelah setengah bulan pelatihan sihir, Ein akhirnya berhasil mengeluarkan sihir tingkat menengah. Kini, dia mampu menembakkan lebih dari 1000 bola api secara bersamaan. Dengan kombinasi keterampilan barunya, kemampuan penilaian yang ditingkatkan, dan pelatihan yang terus-menerus, Ursula merasa bahwa Ein akhirnya siap untuk menghadapi Dit Bear lainnya. Meskipun demikian, Ein merasa sedikit gugup menghadapi monster sekuat itu sendirian. Namun, Ursula meyakinkannya bahwa jika dia menggunakan semua teknik yang telah diajarkan, Ein pasti akan mampu mengatasinya dengan mudah. Saat akhirnya menghadapi Dit Bear, monster itu segera menyerang dengan cakarnya. Namun, Ein dengan cepat menilai gerakan tersebut. Sebelum cakar itu berhasil mengenainya, dia membalas dengan mantra pemotong jarak dekat bernama Wing Cutter yang memberikan banyak kerusakan pada Dit Bear. Sayangnya, serangan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ein kemudian mulai menembakkan bola api secara terus-menerus ke arah monster tersebut. Pertempuran berlangsung cukup intens, namun pada akhirnya, Dit Bear jatuh dan mati. Pertarungan itu ternyata jauh lebih mudah daripada yang Ein bayangkan sebelumnya. Akibatnya, dia mulai bertanya-tanya apakah Dit Bear memang selalu selemah itu. Namun, kenyataannya,
Ein telah menjadi jauh lebih kuat berkat semua pelatihan keras yang telah dia lakukan. Setelah beruang kematian itu mati, Ursula memuji kemampuan Ein. Setelah sakit kepala yang membelah itu berakhir, Ursula memberitahunya bahwa dia sekarang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk keluar dari penjara bawah tanah ini sendirian. Namun, sebelum dia pergi, Ursula memiliki hadiah untuk diberikan kepadanya. Meskipun begitu, dia hanya melakukan ini karena Yuri memintanya. Ursula mengatakan bahwa dia akan membuat mata roh baru untuk Ein menggunakan sisa inti roh pohon dunia. Ein merasa tidak pantas menerima hadiah yang begitu berharga, tetapi Ursula berteriak padanya, mengatakan bahwa dia hanya akan meminjam inti yang dia miliki. Jika Ein mati, inti itu akan secara otomatis kembali ke sini, jadi dia sebaiknya diam saja dan menerima hadiah itu sekarang juga. Ein tidak ingin berdebat lebih lanjut, jadi dia membungkukkan badan agar Ursula bisa menanamkan inti roh pohon dunia di matanya. Namun, setelah Ursula selesai, Ein tidak merasa jauh berbeda dari sebelumnya. Ursula kemudian memberitahu bahwa tubuhnya butuh waktu untuk beradaptasi dengan mata dewa roh buatan barunya, sehingga Ein tidak bisa segera menggunakan kemampuannya. Meskipun demikian, dia merasa sangat berterima kasih. Dia pun menoleh ke Yuri untuk berterima kasih padanya atas hadiahnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Saat itu, Yuri muncul kembali di depannya. Ein pun bertanya di mana Yuri berada, dan Yuri menjawab bahwa dia ada di matanya beberapa saat yang lalu. Dengan inti pohon dunia di mata Ein, dia sekarang pada dasarnya memenuhi syarat sebagai pohon dunia itu sendiri, sehingga Yuri bisa dengan bebas masuk dan meninggalkan matanya kapanpun dia mau. Yuri berjanji bahwa dia akan membantu Ein karena dia bisa menyembuhkannya setiap kali dia terluka. Ein sangat senang dengan gagasan menghabiskan waktu bersama Yuri, tetapi dia bertanya pada Ursula apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan hal itu. Ursula, yang sedikit kesal, menendang wajah Ein dan berkata, dia jelas tidak ingin mempercayakan Yuri pada orang bodoh seperti kamu. Namun, Yuri telah terjebak di sini sejak hari dia lahir, jadi dia tidak pernah melihat dunia atau memiliki teman. Meskipun Ursula mungkin tidak menyukainya, setelah semua waktu yang dia habiskan bersamanya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa Yuri adalah anak yang baik. Jadi, dia ingin dia keluar sana dan menunjukkan dunia pada Yuri. Ein merasa terhormat karena Ursula begitu mempercayainya, sehingga dia bersumpah untuk menjaga Yuri apapun yang terjadi. Ursula pun merasa senang mendengarnya. Sebelum pergi, Ursula memiliki hadiah miliknya sendiri yang ingin dia berikan kepada Ein. Dia memintanya untuk mengulurkan tangannya, dan saat dia melakukannya, Ursula menyalurkan sihir kepadanya. Ein bertanya, apa ini? Ursula menjelaskan bahwa itu adalah mantra penyimpanan tak terbatas. Jadi, selama dia memiliki tanda itu, dia bisa menyimpan benda fisik apapun di dalamnya. Hal pertama yang dia inginkan untuk disimpan adalah pedang roh yang dia buat untuknya. Namun, sebelum itu, Ursula menusuk matanya. Ein pun jatuh ke lantai kesakitan, dan Yuri langsung menyembuhkannya. Tetapi tepat sebelum matanya benar-benar sembuh, Ursula memaksa Ein untuk menekan batu mahardika di tenggorokannya, yang menggantikan mata kanannya. Ein pun bertanya, apa semua ini? Ursula menjelaskan bahwa batu mahardika baru saja membuat hubungan permanen antara dia dan Ein. Sekarang, Yuri bisa melihat semua yang dia lihat. Jadi, sebaiknya dia tidak berpikir untuk berhubungan fisik dengan Yuri, karena ini pasti akan canggung untuk sementara waktu. Namun, selain itu, dia sudah siap. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mulai membuat jalannya keluar dari ruang bawah tanah. Sebelum mereka berangkat, Ein bertanya pada Yuri apakah ada sesuatu yang ingin dia lakukan begitu mereka sampai ke permukaan. Setelah memikirkannya sebentar, Yuri menjawab dengan mengatakan bahwa dia ingin melihat seluruh keluarganya. Ein pun terkejut, karena dia tidak tahu bahwa Yuri memiliki keluarga selain Ursula. Jadi, Ursula menjelaskan bahwa semua pohon dunia yang ada dulunya merupakan bagian dari satu pohon dunia besar. Namun, pada suatu titik, intinya terbelah dan disembunyikan di ruang bawah tanah terpisah. Karena itu, Yuri belum bisa melihat saudara-saudaranya selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, Ein berjanji untuk berkeliling dunia bersamanya, sehingga mereka dapat bertemu dengan semua roh pohon dunia lainnya. Namun, untuk melakukannya, pertama-tama mereka harus keluar dari sini. Ein kemudian menuju ke ruang bawah tanah, tetapi begitu dia menemukan percabangan di jalan, dia tidak yakin arah mana yang harus diikuti. Tiba-tiba, dia mendengar suara Ursula di kepalanya. Ursula menyuruhnya untuk mengambil jalan ke kiri, karena dia sudah menilai rute pelarian untuknya dengan matanya. Jadi,
Selama dia mengikuti arahan Ursula, dia tidak akan tersesat. Selain itu, Ursula juga memberitahunya bahwa ada monster ular viper raksasa yang menuju langsung ke arahnya. Oleh karena itu, dia sebaiknya bersiap untuk melawannya. Beberapa menit kemudian, Ein telah berhasil membunuh viper peringkat S dan merasa cukup bangga pada dirinya sendiri karena mampu mengalahkannya dengan mudah. Ursula kemudian memberitahunya bahwa dia sudah menggunakan matanya untuk menilai kemampuan viper, tetapi Ein tidak siap untuk itu. Dia pun memegang kepalanya, mengantisipasi rasa sakit yang hebat. Namun, yang mengejutkan, tidak ada rasa sakit. Itu semua berkat Yuri, yang langsung menyembuhkannya begitu kepalanya mulai terasa sakit. Jika Yuri bisa melakukan itu, berarti Ein tidak perlu lagi menderita sakit kepala saat menilai keterampilan untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, dia pun berterima kasih kepada Yuri atas semua bantuannya. Ein akhirnya sampai di pintu yang tampak tidak menyenangkan, dan Ursula menjelaskan bahwa disinilah dia akan menemukan monster boss dari lantai bawah tanah ini. Makhluk hidup ini memakan manusia yang mati, dan karena itu, selalu ada inti ruang bawah tanah dan bos ruang bawah tanah untuk menjaga inti tersebut. Satu-satunya cara bagi mereka untuk keluar dari sini adalah dengan mengalahkan bos penjara bawah tanah dan menghancurkan inti tersebut. Namun, Ursula tidak yakin apakah mereka memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan monster itu. Monster peringkat S adalah satu hal, tetapi bos penjara bawah tanah seharusnya beberapa kali lebih kuat daripada monster peringkat S manapun yang telah mereka temui sejauh ini. Meskipun begitu, Ein menolak untuk mundur, karena dia bukan lagi orang yang lemah yang akan lari tanpa daya dari kematian. Oleh karena itu, dia membuka pintu ruang bos dan menemukan inti penjara bawah tanah di sisi lain ruangan. Namun, saat Ein dan Yuri berjalan ke sana, mereka memicu lingkaran pemanggilan di tanah yang menyebabkan golem besar muncul. Pertarungan ini akan menjadi sulit, jadi Ein meminta Yuri untuk kembali ke matanya agar dia tidak terluka. Setelah itu, dia mulai menyerang golem. Ein menghindari serangan pertama golem dengan dorongan kecepatannya, tetapi dia tahu dia tidak akan bisa menghindari serangan kedua. Jadi, dia malah mempersiapkan dirinya untuk dampak dengan keterampilan kekuatan supernya. Saat dia menyentuh golem, dia juga mengaktifkan keterampilan racun yang dia peroleh dari Viper untuk melarutkan sebagian lengan golem. Racun itu berhasil melakukan banyak kerusakan pada golem, tetapi itu tidak cukup untuk menghabisinya. Ursula kemudian memberi izin khusus untuk menggunakan mantra pamungkas yang diajarkannya. Seharusnya, dia sudah memiliki cukup mana untuk melakukannya sekarang, dan meskipun dia pingsan, Yuri bisa segera menyembuhkannya. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, karena tidak ada hal lain yang berhasil sejauh ini. Akhirnya, Ein memutuskan untuk menggunakan mantra pamungkasnya dan memberikan serangan Nova Strike untuk menghancurkan golem dengan bola energi murni yang besar. Setelah menghancurkan golem dengan mantra itu, praktis tidak ada yang tersisa. Yang mengejutkan, Ein bahkan tidak pingsan karena kehabisan mana. Di sini, Yuri keluar untuk mengisi kembali mana Ein yang hilang dan memberi selamat padanya karena berhasil mengalahkan golem. Namun, Ein tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan ini tanpa bantuan Yuri. Jadi, Ein berterima kasih kepada Yuri, yang sangat gembira mendengarnya. Namun, Ursula kesal dengan betapa Yuri menyukainya, sehingga dia menyuruh Ein untuk segera menilai kemampuan golem. Ein pun melakukannya, dan begitu dia selesai, Ursula memberitahunya bahwa ada satu hal lagi yang perlu dia nilai. Ursula memintanya untuk pergi ke inti penjara bawah tanah dan melakukan seperti yang diinstruksikan. Sementara Ein menilai inti tersebut, Ursula muncul di sampingnya, yang merupakan kejutan besar. Ein berpikir bahwa dia bisa meninggalkan pohon dunia, tetapi Ursula memastikan bahwa dia masih terikat pada pohon dunia. Namun, karena seluruh inti pohon dunia adalah mata Ein, tubuhnya sekarang secara praktis adalah pohon dunia. Oleh karena itu, dia bisa berteleportasi dalam jarak tertentu dari inti tersebut. Selain itu, inti penjara bawah tanah ini berfungsi mirip dengan inti roh, sehingga Ursula mengatakan bahwa Ein bisa menggunakannya untuk meningkatkan level mata dewa roh buatan jika dia menginginkannya. Ein dengan mudah menyetujui tawaran tersebut, dan Ursula pun mengambil inti penjara bawah tanah itu untuk menaruhnya di mata Ein, menaikkan levelnya ke level 2. Setelah itu, Ursula memberitahunya bahwa dia bisa terus meningkatkan level matanya dengan menaklukkan penjara bawah tanah lain dan menyerap inti mereka. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan ruang bos, dan pintu ruang tersebut tertutup di belakang mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi. Ursula berasumsi bahwa ini terjadi karena mereka telah mengalahkan bos dan mengambil inti,
yang menyebabkan penjara bawah tanah itu menutup dirinya sendiri untuk memulihkan lubang yang jatuh. Mungkin juga telah disegel, dan ini adalah hal yang baik, karena berarti tidak ada cara bagi manusia untuk menemukan pohon dunia lagi. Dengan demikian, Ursula tidak perlu khawatir lagi tentang melindungi tubuh pohon Yuri. Maka, mereka bertiga kini bebas untuk melakukan petualangan sebanyak yang mereka inginkan. Setibanya mereka di kota Zoid, Ain masih menceritakan semua petualangan yang dialaminya kepada para petualang lainnya, tentang tragedi yang terjadi di ruang bawah tanah dan bagaimana dia hampir dimakan oleh anjing neraka. Dia mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia berhasil melarikan diri adalah karena Ain tanpa pamrih menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian anjing-anjing neraka itu. Meskipun ini adalah kebohongan yang sangat berani, Zoid mengira Ain sudah mati, jadi dia yakin tidak ada yang akan mengetahuinya, karena dia pikir Ain tidak akan kembali untuk mengeksposnya. Namun, beberapa saat kemudian, Ain muncul di belakang Zoid dan mendengar seluruh cerita Zoid. Ain pun di sini untuk mengekspos kebohongannya. Dia memberitahu semua orang bahwa Zoid dan Jolene melumpuhkannya dan meninggalkannya sebagai umpan bagi anjing-anjing itu. Orang-orang di bar pun marah, karena mereka telah memberikan simpati kepada Zoid selama ini, tetapi ternyata dia praktis mencoba membunuh orang demi kepentingan dirinya sendiri. Mereka mulai melemparkan barang-barang ke Zoid, bahkan mungkin akan menggantungnya karena perbuatannya yang sangat jahat terhadap anggota partinya sendiri. Namun, Ain menghentikan mereka. Dia masih agak marah pada Zoid atas apa yang dia lakukan, tetapi jika bukan karena Zoid, dia tidak akan pernah bertemu dengan Yuri atau Ursula. Jadi, dia sebenarnya bersyukur bahwa Zoid adalah seorang bajingan. Setelah menghadapi Zoid dan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan, mereka bertiga menuju ke ruang bawah tanah rawa dekat ibu kota. Setelah membersihkan tempat itu, Ursula menggunakan inti penjara bawah tanah untuk menaikkan level mata Ain. Dengan peningkatan tersebut, Ain sekarang dapat membaca berbagai jenis tulisan. Dia sangat senang karena matanya telah naik level, namun dia sedikit kecewa karena berharap dapat menemukan pohon dunia di sana. Ursula memberitahunya bahwa menemukan pohon dunia tidak akan mudah, karena banyak usaha yang dilakukan untuk menyembunyikannya. Ain pun meminta maaf kepada Yuri, karena mungkin akan memakan waktu lebih lama dari yang dia perkirakan sebelum dia bisa bertemu dengan keluarganya. Tetapi, Yuri mengatakan bahwa dia tidak keberatan karena dia sedang bersenang-senang. Saat itu, mereka mendengar suara seorang gadis berteriak, dan Yuri langsung ingin membantu. Karena itu, mereka berlari keluar untuk menyelamatkan gadis tersebut. Kereta gadis itu telah diserang oleh monster, sehingga Ain membunuh mereka semua. Begitu semua monster mati, Yuri mulai menyembuhkan semua penjaga yang terluka. Setelah itu, Yuri mendekati gadis itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, saat gadis itu melihat wajah Ain, satu-satunya kata yang terlintas di kepalanya adalah, "Pahlawanku." Dia langsung melompat ke pelukan Ain dan memanggilnya pahlawannya. Ain merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus menangani situasi ini. Karena itu, dia bertanya kepada pria yang ada di sana untuk meminta bantuan. Namun, Jasper hanyalah kepala perusahaan perdagangan, jadi dia tidak memiliki kendali atas apa yang dilakukan Putri Claudia. Beberapa saat kemudian, sang putri membawa Ain dan yang lainnya ke mansionnya untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Meskipun dia adalah putri ketiga negara ini, dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu bersikap terlalu formal padanya. Dengan mengatakan itu, dia langsung melompat untuk memberikan pelukan besar lainnya. Namun, sebelum dia bisa melingkarkan lengannya di sekeliling Ain, Yuri melangkah maju dan berdiri di depan Claudia, menolak untuk membiarkan dia mendekati Ain. Claudia pun bertanya mengapa Yuri begitu defensif. Dengan tegas, Yuri menjawab bahwa dia tidak ingin Claudia menyentuh Ain karena dia adalah istri Ain. Lalu, Yuri beralih ke wajah Ain, yang tampak bingung karena baru saja menyadari bahwa dia sudah menikah. Namun, meskipun dengan pernyataan Yuri, Claudia tidak menyerah, karena dia merasa baik-baik saja menjadi istri kedua Ain. Sementara Claudia dan Yuri berdebat, Jasper datang dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Ain. Dia bertanya apa itu, dan Jasper menjelaskan bahwa dia ingin menikahi Ain hari itu juga. Namun, sebelum Ain bisa menjawab, Jasper meminta Ain untuk turun ke ruang bawah tanah karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan padanya. Jasper adalah kepala perusahaan perdagangan Phoenix Perak, dan Ain sudah tahu tentang perusahaan itu karena mereka adalah perusahaan terkaya dan paling terkenal di luar sana. Jasper kemudian membawa semua orang ke ruang perhiasannya dan menjelaskan bahwa dia telah menjadikan misi hidupnya untuk melestarikan semua permata tercantik di dunia.
Hari itu, dia menemukan permata tercantuk dari semua yang dia tahu. Jasper mengetahui bahwa mata Ain terbuat dari inti roh pohon dunia, karena dia telah melakukan sedikit penelitian tentang mereka. Dia pun jatuh cinta dengan mata Ain pada pandangan pertama. Jasper kemudian meminta Ain untuk menikah dengannya agar dia bisa menatap matanya selama sisa hidupnya. Ain awalnya akan menolak, tetapi Ursula menariknya ke samping dan memberitahunya untuk mempertimbangkan kembali. Ursula berkata bahwa Jasper mungkin memiliki informasi tentang lokasi inti roh pohon dunia lainnya, dan selain itu, Jasper adalah orang kaya. Jadi, jika Ain menikahinya, dia akan memiliki akses ke semua sumber daya Jasper. Namun, Ain tidak tertarik untuk menjadi penggali emas, jadi dia bertanya kepada Jasper apakah mereka bisa hanya berteman saja. Jasper mengatakan bahwa itu tidak masalah untuk saat ini. Ain kemudian bertanya kepada Jasper apakah dia memiliki informasi tentang inti roh pohon dunia lainnya, dan Jasper mengonfirmasi hal itu. Namun, lokasi inti roh tersebut sangat berbahaya, sehingga dia belum dapat menyelidikinya. Meskipun demikian, dengan sedikit bahaya, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka untuk mendapatkan inti roh pohon dunia. Berkat informasi yang diperoleh dari Jasper, Ain akhirnya berhasil menemukan ruang bawah tanah rahasia. Dia sangat berharap bahwa salah satu saudara perempuan Yuri benar-benar ada di sana, sehingga dia meyakinkan Yuri bahwa dia akan melakukan apapun untuk memastikan Yuri bisa bertemu dengan saudarinya. Setelah mereka memasuki ruang bawah tanah, perjalanan mereka akhirnya menemui jalan buntu. Ain pun merasa kebingungan karena, berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Jasper, seharusnya ada sesuatu di tempat ini. Melihat kebingungan Ain, Ursula kemudian menjelaskan bahwa ada lingkaran sihir yang terukir di dinding di depan mereka. Dia mengatakan bahwa dengan menyentuhnya, mereka seharusnya akan dipindahkan ke dalam ruang bawah tanah yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Ain pun melakukan apa yang dikatakan Ursula. Begitu tangannya menyentuh dinding tersebut, tiba-tiba dia menemukan dirinya berdiri di tebing yang menghadap ke hutan. Dia sangat terkejut karena tidak menyangka ada hutan di dalam ruang bawah tanah. Namun, Ursula segera menjelaskan bahwa semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sihir yang sangat kuat. Saat mereka masih mencoba memahami keadaan di sekitar mereka, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berbicara kepada mereka. Yuri langsung mengenali suara itu sebagai suara adik perempuannya, Pina. Dengan penuh antusias, Yuri segera bertanya di mana Pina berada. Namun, Pina memberitahu mereka bahwa dia berada di ujung ruang bawah tanah, sehingga mereka harus melewati seluruh ruang bawah tanah terlebih dahulu untuk mencapainya. Mendengar hal itu, Ain berpikir bahwa akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar harus membersihkan seluruh ruang bawah tanah. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Pina apakah ada cara bagi mereka untuk langsung berpindah ke tempatnya. Namun, Pina menjawab bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir semacam itu. Dalam situasi seperti ini, Ain pun tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan bahwa dia memang harus menelusuri seluruh ruang bawah tanah untuk menemui Pina. Pina, yang melihat betapa percaya dirinya Ain, merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang manusia biasa bisa memiliki keyakinan sebesar itu. Karena mengira Ain hanya menggertak, dia memperingatkan bahwa dirinya telah memasang banyak jebakan di sepanjang jalan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa Ain tidak akan terluka jika dia tetap melanjutkan perjalanan. Meskipun menyadari bahwa perjalanan ini akan berbahaya, Ain tetap yakin bahwa dia bisa mengatasinya. Pina, yang merasa tertarik dengan kepercayaan diri Ain, tetap tidak mempercayainya dan justru merasa senang membayangkan bagaimana Ain akan menderita saat mencoba melewati ruang bawah tanah. Saat itu, di depan Ain, terdapat sebuah lubang jebakan yang telah dipasang oleh Pina. Dia sangat yakin bahwa Ain tidak akan menyadari jebakan tersebut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Ain dengan mudah melompati jebakan itu. Tidak hanya itu, dia juga terus menghindari semua jebakan lainnya yang telah disiapkan oleh Pina di sepanjang jalan. Melihat semua jebakannya tidak berhasil, Pina mulai merasa kesal. Dia telah bekerja keras untuk memasang jebakan-jebakan tersebut, tetapi semuanya bisa dihindari begitu saja oleh Ain. Sementara itu, Ain sendiri tidak mengerti mengapa Pina begitu marah. Tidak mungkin dia akan sengaja jatuh ke dalam perangkap yang jelas bisa dihindari. Namun, Yuri kemudian menjelaskan bahwa Pina memang selalu senang membuat lelucon untuk menghibur orang-orang. Meskipun begitu, bagi Ain, hal ini tetap tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Dia merasa bahwa jebakan-jebakan ini bisa saja membunuh seseorang jika terjadi kesalahan. Mendengar perkataan Ain, Pina segera menyela.
Dia mengakui bahwa dirinya mungkin memiliki sifat sadis, tetapi dia menegaskan bahwa dia bukanlah orang jahat. Dia menjelaskan bahwa dia telah merancang ruang bawah tanah ini agar secara otomatis mengeluarkan siapapun yang berada dalam bahaya mematikan. Dengan demikian, jebakan-jebakan yang dia buat tidak akan pernah benar-benar membunuh siapapun, meskipun tetap bisa membuat mereka menderita. Tidak ingin terus diremehkan, Pina kemudian mengatakan bahwa dia akan mengirimkan beberapa monster tangguh untuk menghadapi Ain. Tak lama setelah itu, monster pertama pun muncul, seekor monster tanaman peringkat es bernama Araune. Begitu muncul, monster itu langsung menyemprotkan gas ke arah Ain. Melihat hal itu, Pina tertawa dan mengejeknya. Dia mengatakan bahwa gas tersebut adalah gas tidur, sehingga dalam waktu singkat Ain pasti akan pingsan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Ain tidak merasa mengantuk sama sekali. Dengan tenang, dia menjelaskan bahwa dia memiliki keterampilan yang memberinya ketahanan terhadap semua efek status, sehingga gas tersebut tidak berpengaruh padanya. Pina tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dia langsung mengamuk karena Ain telah merusak kesenangan yang telah dia rancang di dalam ruang bawah tanahnya. Namun, meskipun dia memahami mengapa Pina begitu frustrasi, Ain tetap melakukan semua ini demi Yuri. Ain mencabut pedangnya dan menebas Araune. Setelah itu, dia mulai menilai monster tersebut, tetapi sebelum selesai, tiba-tiba sesuatu menghantam kepalanya. Sepertinya ada monster lain yang menyerangnya dari bayangan. Namun, Ain tidak dapat melihat apapun, sehingga dia tidak bisa langsung membalas serangan tersebut. Ursula kemudian berasumsi bahwa monster itu pasti menggunakan semacam keterampilan siluman untuk tetap tersembunyi. Akan tetapi, meskipun Ain tidak dapat melihat mereka, hal itu bukanlah masalah besar baginya. Dia memiliki kemampuan yang dapat meniadakan semua serangan penyergapan. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan lain yang membuatnya kebal terhadap serangan biasa selama dia tetap diam di tempat. Dengan kata lain, dia praktis tak terkalahkan dalam situasi seperti ini. Pina, yang menyaksikan semua itu, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Namun, meskipun monster siluman itu tidak bisa melukai Ain, tetap saja dia tidak bisa mengalahkan mereka jika tidak dapat melihat mereka. Hal itu mungkin benar, tetapi Ain memiliki mata khusus. Oleh karena itu, setelah beberapa saat mengamati situasi, dia akhirnya dapat menentukan lokasi monster tersebut. Dengan cepat, dia menggunakan mantra gravitasi untuk mengeluarkannya dari bayangan. Melihat kejadian tersebut, Pina menjadi sangat kesal karena semua kerja kerasnya untuk menjebak Ain kini menjadi sia-sia. Meskipun begitu, dia akhirnya bangkit kembali dan dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa tidak mungkin Ain bisa mengalahkan monster berikutnya. Kali ini, dia mengirim Arachne dan Centaur untuk menghadapi Ain. Namun, hanya dalam 3 detik, Ain berhasil membunuh mereka seolah-olah mereka bukan ancaman sama sekali. Setelah melihat hal itu, Pina akhirnya menyerah. Dia pun yakin bahwa Ain bukanlah manusia, sebab tidak ada manusia yang mampu membunuh 2 monster peringkat es dalam waktu bersamaan. Sementara itu, kehidupan Zoid sebagai seorang petualang juga hancur setelah Ain mengeksposnya. Ketika dia berjalan kembali ke guild, semua petualang yang berada di sana mulai menatapnya dengan penuh kebencian. Mereka semua sudah mengetahui bahwa dia telah memanfaatkan Ain untuk keuntungannya sendiri. Saat Zoid bertemu dengan Jolene, dia merasa sedikit lega. Dia berpikir bahwa Jolene tidak mungkin meremehkannya atas apa yang telah terjadi. Namun, ternyata dia salah besar. Jolene justru berpihak kepada para petualang lain dan mengkhianatinya. Dia bahkan menuduh Zoid sebagai dalang dari semua kejadian itu, sehingga orang-orang percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Zoid, yang merasa diperlakukan tidak adil, segera berusaha membela diri. Dia mengingatkan semua orang bahwa Jolene lah yang telah mengucapkan mantra untuk melumpuhkan Ain. Akan tetapi, Jolene hanya berkata bahwa dia tidak punya pilihan karena Zoid telah mengancamnya. Perkataan Jolene itu sudah cukup untuk membuat semua kesalahan ditimpakan sepenuhnya kepada Zoid. Sebagai akibatnya, dia dikeluarkan dari guild dan diingatkan bahwa tidak ada petualang yang mau bekerja sama dengannya lagi. Zoid benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba memperlakukannya seperti seorang pengkhianat. Menurutnya, siapapun di antara mereka pasti akan melakukan hal yang sama dan meninggalkan Ain sebagai umpan jika mereka dikepung oleh anjing neraka. Karena merasa frustrasi, dia pun menyalahkan Ain atas semua yang telah terjadi. Dia berpikir bahwa jika saja Ain membiarkan dirinya mati saat itu, maka rahasianya tidak akan pernah terungkap. Namun, semuanya sudah terlambat, dan kini tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengubah keadaan.
Pada akhirnya, satu-satunya cara bagi Zoid untuk mengembalikan reputasinya adalah dengan menyelesaikan Dungeon yang sulit seorang diri. Dengan begitu, dia bisa membuktikan kepada semua orang bahwa dia masih kuat dan layak dihormati. Tanpa berpikir panjang, Zoid akhirnya memutuskan untuk mengambil kues peringkat C, yang kebetulan berada di Dungeon yang sama dengan yang sedang dimasuki Ein. Biasanya, misi peringkat C akan sangat sulit baginya. Namun, kali ini dia merasa yakin bahwa dia bisa melakukannya. Saat sedang berjalan menyusuri Dungeon, tiba-tiba dia mendengar suara dari belakangnya. Dia merasa takut dan segera menoleh untuk melihat apa yang terjadi, tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun merasa lega karena sempat mengira dirinya berada dalam bahaya besar. Namun, ketika dia tanpa sengaja menyentuh sebuah dinding, tiba-tiba dinding itu bergerak dan memindahkannya ke sebuah ruang bawah tanah rahasia. Saat itu juga, dia langsung menyadari bahwa dirinya benar-benar berada dalam bahaya. Dia tahu bahwa jika ini memang ruang bawah tanah rahasia, maka kemungkinan besar ada monster yang sangat kuat di dalamnya. Meskipun demikian, Zoid tetap merasa percaya diri. Dia yakin bahwa dia mampu menghadapi apapun yang menunggunya di dalam sana. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Namun, setelah hanya mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap lubang. Jika tidak ada yang menolongnya, dia pasti sudah mati. Beruntung bagi Zoid, Pina memang tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak suka membunuh orang. Jadi, Zoid diteleportasi kembali keluar dan mendengar pengumuman dari Pina, yang mengatakan bahwa dia bisa mencoba lagi jika mau. Setelah menyadari bahwa dia tidak bisa mati di dalam ruang bawah tanah, Zoid berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk terus mencoba berulang kali sampai dia cukup kuat untuk menaklukkan ruang bawah tanah tersebut. Setelah masuk kembali, dia terus-menerus terjebak dalam perangkap, satu demi satu, hingga akhirnya dia berhasil mencapai sebuah area terbuka di dalam hutan. Namun, nasibnya tidak menjadi lebih baik. Kali ini, dia harus berhadapan langsung dengan seekor buaya raksasa peringkat S. Dalam sekejap, monster itu menyerangnya, membuatnya terluka parah. Pina, yang menyaksikan kejadian itu, merasa adegan ini cukup menghibur. Namun, karena dia tetap tidak ingin ada orang yang mati di dalam ruang bawah tanahnya, dia segera memberitahu Zoid bahwa dia bisa memindahkannya keluar jika dia menginginkannya. Meskipun dalam kondisi kritis, Zoid tetap menolak untuk menyerah. Namun, malangnya, lengannya tiba-tiba terjepit di antara bebatuan. Dia berteriak kesakitan, hingga lupa untuk mengatakan bahwa dia menyerah. Saat itu, buaya raksasa tersebut bersiap untuk menyerangnya lagi. Akan tetapi, sebelum serangan itu mengenai tubuhnya, Ein tiba-tiba muncul di hadapannya dan membunuh buaya raksasa itu dalam satu serangan. Zoid terperangah. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang mampu mengalahkan monster peringkat S dengan begitu mudah. Namun, karena pikirannya masih kacau akibat luka dan rasa sakit yang dideritanya, dia tidak menyadari bahwa orang yang baru saja menyelamatkannya adalah Ein. Ketika keduanya saling berpandangan, Ein langsung bertanya kepada Zoid apa yang dia lakukan di tempat itu. Zoid pun, yang masih bingung, balik bertanya hal yang sama. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa dia datang ke sini karena ingin menaklukkan ruang bawah tanah ini. Namun, sekarang, kehadirannya justru menjadi penghalang bagi Ein. Meskipun tidak menyukai Zoid, Ein tetap meminta Yuri untuk menyembuhkan lengannya. Akibatnya, Zoid kehilangan kesadaran, sehingga Pina dapat dengan mudah memindahkannya keluar dari ruang bawah tanah. Setelah memastikan bahwa Zoid tidak lagi menjadi masalah, Ein kembali melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan pintu ruangan bos. Saat itu, Pina memberitahu bahwa dia harus mengalahkan bos jika ingin bertemu dengannya. Ein merasa bingung, karena menurutnya, mengalahkan bos ruang bawah tanah seharusnya akan menyebabkan tempat ini tertutup. Namun, Ursula segera menjelaskan bahwa selama inti ruang bawah tanah tetap utuh, tempat ini akan dapat pulih kembali. Setelah mendapat kepastian bahwa ruang bawah tanah tidak akan hancur, Ein pun masuk ke dalam untuk menghadapi bos. Namun, ketika dia memasuki ruangan tersebut, dia tidak melihat keberadaan monster bos dimanapun. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat di bawah kakinya. Menyadari bahwa sesuatu akan terjadi, Ein dengan sigap menggunakan keterampilan terbangnya untuk menghindar. Sesaat kemudian, terungkap bahwa monster bos tersebut adalah seekor kura-kura raksasa. Melihat ukurannya yang luar biasa besar, Ein merasa sedikit terkejut. Namun, dia tahu bahwa kepanikan tidak akan membantunya dalam pertempuran ini. Oleh karena itu,
Tanpa membuang waktu, dia segera menembakkan serangkaian bola api ke arah monster tersebut. Namun, ketika asap akibat ledakan menghilang, Ein menyadari bahwa serangan tersebut sama sekali tidak memberikan dampak apapun pada kura-kura itu. Sebagai balasan, kura-kura tersebut menembakkan bola air ke arah Ein. Namun, Ein dengan cepat menangkisnya dan mengembalikan serangan itu ke kura-kura. Sayangnya, sama seperti sebelumnya, tidak ada kerusakan yang terlihat. Ein mulai kehabisan ide. Sejauh ini, tidak ada satupun serangannya yang berhasil melukai monster tersebut. Namun, ketika dia memperhatikan lebih saksama, dia menyadari bahwa tanah di sekitarnya mengalami kerusakan akibat bola api dan peluru air yang dia tembakkan sebelumnya. Dari situ, Ein mulai berpikir, jika serangannya memang mengenai kura-kura secara langsung, mengapa tidak ada dampaknya? Untuk menguji teorinya, Ein sengaja mendarat di tanah dan membiarkan kura-kura itu menginjaknya. Seperti yang dia duga, hentakan kura-kura tersebut sama sekali tidak melukainya. Saat itulah dia menyadari bahwa tubuh kura-kura raksasa itu hanyalah sebuah ilusi. Setelah memahami situasi tersebut, Ein segera melafalkan mantra untuk menghilangkan ilusi tersebut. Sesaat kemudian, wujud asli monster bos akhirnya terlihat, bukan kura-kura raksasa yang menakutkan, melainkan hanya seekor kura-kura kecil yang jauh lebih lemah dari yang ia kira. Ursula, yang sejak awal mengamati pertarungan tersebut, sangat terkesan dengan kecerdasan Ein. Bahkan, dia sendiri tidak mampu menyadari bahwa monster tersebut hanyalah sebuah ilusi sejak awal. Namun, ketika Ein menilai bayi kura-kura itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal tentang makhluk kecil tersebut. Dia begitu terkejut hingga hampir tidak bisa berbicara, bahkan dia tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh Ursula. Meskipun kura-kura kecil itu adalah bos ruang bawah tanah, Ein tidak ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia meminta Pina untuk mengakui kekalahannya. Namun, Pina menolak dan berkata bahwa dia belum kalah sampai Ein membunuh kura-kura tersebut. Mendengar itu, Ein pun bertanya, apakah benar-benar ingin memaksaku membunuh kura-kura kecil yang menggemaskan ini? Pina merasa tidak enak setelah mendengar pertanyaan itu, sehingga akhirnya dia mengakui kekalahan dan mengizinkan mereka untuk memasuki kamarnya. Begitu mereka berada di dalam, Yuri langsung berlari ke arah Pina dan memeluknya erat. Dengan penuh kegembiraan, dia mengayun-ayunkan Pina hingga gadis itu merasa pusing. Karena merasa bersalah, Yuri segera meminta maaf karena terlalu bersemangat. Namun, dia tidak bisa menahan kebahagiaannya setelah sekian lama akhirnya bisa bertemu dengan Pina lagi. Setelah itu, Pina berbalik menghadap Ein. Dia masih menyimpan sedikit dendam karena pria itu telah mengalahkan ruang bawah tanahnya dengan begitu mudah. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Yuri menyela dan meminta Pina untuk tidak marah pada Ein, karena menurutnya, Ein adalah orang yang sangat baik. Mendengar bagaimana Yuri membela Ein, Pina tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan senyum menggoda, dia berkata, jangan-jangan, kau menyukainya. Yuri langsung memerah dan merasa malu. Namun, dia tidak bisa benar-benar menyangkalnya. Setelah reuni mereka selesai, Pina mengatakan bahwa dia memiliki satu permintaan. Dia ingin bepergian bersama Ein dan bahkan menawarkan inti rohnya jika Ein setuju untuk membawanya. Melihat hal itu, Yuri tampak sangat bersemangat dengan ide tersebut. Dia segera menoleh ke Ein dan bertanya apakah dia setuju dengan permintaan itu. Ein tidak melihat alasan untuk menolak, sehingga semua orang pun menyetujuinya. Namun, pada saat itu, kura-kura kecil yang berada di bahu Ein tiba-tiba melompat dan berubah menjadi seorang gadis. Dengan suara lembut, dia memperkenalkan dirinya sebagai Kurohime, pelindung Pina sekaligus putri dari kura-kura binatang surgawi. Keberadaan Kurohime rupanya luar biasa, karena Ursula tampak panik seolah-olah baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat berpengaruh. Ein tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang bisa membuat Ursula bertindak begitu sopan. Karena Kurohime adalah pelindung Pina, Ein harus meminta izinnya untuk membawa Pina bepergian bersamanya. Tanpa ragu, Kurohime setuju dengan ide itu, tetapi dengan satu syarat, dia ingin ikut serta. Sebagai bukti keseriusannya, dia memberikan batu filsuf kepada Ein. Kemudian, dia menjelaskan bahwa jika Ein menambahkan batu tersebut ke matanya, bersama dengan inti roh pohon suci, maka mereka berdua akan dapat ikut dalam perjalanan. Selain itu, Kurohime juga meyakinkan Ein bahwa dirinya akan berguna dalam perjalanan mereka, karena dia memiliki kemampuan untuk menciptakan penghalang. Sementara itu, di luar ruang bawah tanah, Zoid akhirnya terbangun. Saat membuka matanya,
Dia segera menyadari bahwa satu-satunya alasan dia masih hidup saat ini adalah karena Ein, orang yang selama bertahun-tahun dia siksa, memilih untuk menyelamatkannya. Menyadari betapa besar kegagalannya, Zoid hanya bisa berguling dan mulai menangis. Sukai dan komentar jika Anda menikmati video ini. Berlanggananlah ke saluran saya untuk melihat rekap anime lainnya, dan beritahu saya rekap anime apa yang ingin Anda lihat selanjutnya di kolom komentar di bawah.